Saudara, mari kita membaca daripada Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-32. Ya. Injil Yohanes 12, ayat 20 hingga ayat yang ke-32. Saya minta penghormatan daripada Deacon Camelia. Please come forward. You read for us. Boleh? Terima kasih atas pembacaannya, firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, walaupun ayat itu daripada ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-32, saya akan rumuskan, I will give the summary, saya akan sampaikan ringkasan teks ini, karena daripada ayat yang ke-32 itu berbicara tentang topik kita, kemenangan salib. Yang pertama, kalau kita lihat ringkasan daripada teks ini, yang pertama dari ayat 20 hingga ayat 22, yaitu menceritakan orang Yunani mencari Yesus. Mereka berusaha untuk mencari Yesus untuk menyampaikan sesuatu message kepadanya. Kemudian, poin yang kedua daripada ayat yang 23 hingga 26, Yesus telah memberitahu atau menjangkakan tentang kematiannya. Yang ketiga, ayat 27 hingga 30, terdengar suara dari surga, ya. Dia atau mereka telah mendengar suara dari surga. Yang keempat adalah Yesus berkata tentang kematiannya, ayat 31 hingga 32. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau itu kemenangan salib, itu the victories of the cross, ya, victory of the cross. Dan saya tidak akan mengupaskan, memberi definisi tentang kemenangan dan salib ini, sebab kita sudah tentu memahami apa yang dimaksudkan dengan kemenangan, karena itu daripada istilah menang, ya, kata menang. Dan salib itu sudah tentunya kita sudah mengetahui bahwa salib ini adalah sesuatu tanda yang hina, atau suatu penghinaan, atau suatu yang memalukan. Ya, setiap orang yang disalibkan adalah orang yang jahat,
dan itu adalah tujuan untuk melihat mereka terpampang di atas kayu salib, satu penghukuman yang paling hina. Dan ini selayaknya bagi orang yang jahat. Tetapi saudara, waktu kita membaca ini, Yesus bukanlah sosok pribadi yang jahat, tetapi dia telah menanggung segala kejahatan manusia dan dosa di dalam tubuhnya, sehingga dia sanggup menanggungnya di atas kayu salib. Dan walaupun dia dipandang hina oleh karena misinya untuk menyelamatkan kita, dan itu adalah cara untuk menyelamatkan kita, dia sanggup menerima penghinaan oleh karena salib ini. Dia sanggup menerima penghinaan ini karena mau menyelamatkan kita. Yang kita lihat sebenarnya waktu Yesus disalibkan ini, bahwa kita memandang dosa itu adalah sesuatu dosa, ada sesuatu yang hina, yang memalukan. Tetapi Yesus sanggup untuk memikulkan semuanya di dalam tubuhnya, sehingga akhirnya kita lihat daripada ayat yang ke-32 ini, disitulah terjadinya satu kemenangan yang sejati. Dan kemenangan ini adalah karena Yesus sendiri. Saudara yang kekasih, pada hari ini kalau kita teruskan ya, Rasul Yohanes dalam karya penulisannya sangat kreatif dan teliti, sehingga dia memimpin para pembaca Injil yang ditulis untuk menemukan kebenaran sejati. Dan naratif teks ini ya, kalau kita lihat bahwa naratif teks ini menggambarkan suatu peristiwa yang perlu dihayati, perlu difahami, perlu dimengerti, serta dipercaya dengan segenap hati. Dan naratif ini mengarahkan para pembaca kepada pribadi Kristus, itu centered, Christ-centered, yang merupakan trust dan tumpuan umum. Dan secara artistik, Rasul Yohanes menawan perhatian kita untuk menanggapi inti serta tujuan kematian Kristus di atas kayu salib. Pada ayat 32 adalah suatu gambaran yang jelas tentang kemenangan salib. Haleluya. Saudara, inilah sesuatu yang disampaikan kepada para pembaca, kepada orang percaya, termasuk saya dan kita semua. Nah, kita akan perhatikan dengan secara lengkapnya dari poin yang pertama. Please roll. Yaitu orang Yunani mencari Yesus, ayat 20 hingga 22. Dikatakan di dalam ayat tersebut, beberapa orang Yunani yang datang untuk beribadah pada hari raya di Yerusalem pergi ke Filipus, seorang murid Yesus, yang menyatakan hasrat untuk berjumpa dengan dia. Dan Filipus dan Indrias bersama pergi menyampaikannya kepada Yesus. Dalam bahasa Inggris di sana dikatakan sana, some of the Greeks who have come to Jerusalem for the Passover festival approached Philip, one of the disciples, and expressed their desire to see Jesus. Philip then tells Andrew, and together they go to Jesus with the request. Ada sesuatu permintaan mereka kepada Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus menjangkakan kematiannya. Ayat 23 hingga 26. Mendengar permohonan orang Yunani itu, Yesus menjawab dengan suatu statement tentang betapa pentingnya kematian yang akan datang. Dan Yesus menggunakan satu metafora atau kiasan tentang biji yang harus mati dalam tanah terlebih dahulu untuk menghasilkan banyak buah. Dan ia memberi satu petunjuk tentang kematiannya sebagai korban dan hasilnya. Dia memberi penekanan betapa pentingnya mengikut dia dan melayani dia. Berjanji bahwa mereka yang mengikuti dia akan menerima penghormatan dari Bapa, yaitu daripada Allah sendiri. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, adalah suara dari surga ayat 27 hingga 30 ini. Yesus mengaku bahwa jiwanya terharu, terganggu, mengalami kesusahan yang amat sangat menjelang saat penderitaan dan kematiannya. Jesus acknowledged his inner turmoil and distress at the thought of impending sufferings and death. Dan di sana Yesus berserah penuh kepada kehendak Bapa, sebab itulah dia datang. Sebab untuk itulah dia datang ke dalam saat itu. Dan terdengar suara dari surga, aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya. A voice from heaven respond affirming the purpose of Jesus' sacrifice and glorifying God's name.
The third one. The fourth. Yesus memberitahu tentang penyalibannya ayat 31 hingga 32. Yesus menyatakan tentang penghakiman yang berlangsung atas dunia dan mengalahkan penguasa dunia, yaitu setan, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan Yesus menubuatkan apabila ia ditinggikan dari bumi, akan menarik semua orang datang kepadanya atau kepadaku. Jadi saudara yang dikasihi, daripada ringkasan ini, Yohanes 12 ayat 20 hingga 32 mempotretkan secara terbuka, secara jujur tentang kemenangan salib. Ada 4 hal yang merupakan kunci kepada kemenangan salib. There are 4 keys, main points atau main points yang menunjukkan kepada kemenangan salib ini. Bila saya membuat satu penelitian daripada firman Tuhan ini, we want to have a glimpse, mengetahui apakah yang merupakan kunci kemenangan salib ini. Yang pertama adalah keputusan muktamad Yesus. Keputusan muktamad adalah keputusan muktamad. Yang kedua, dia taat kepada kehendak Bapa. Yang ketiga, fokus sepenuhnya kepada tujuan dan misi. Tujuan misi. Yang keempat, Kristus korban yang sempurna. Saudara, kemenangan salib yang pertama adalah keputusan muktamad. Ayat 23 hingga ayat 26 menjelaskan bahwa Yesus sudah menjangka tentang kematiannya. Bermaksud Yesus sudah mengetahui peristiwa yang bakal ia hadapi. Dia tidak membuat keputusan muktamad. Bermaksud Yesus sudah mengetahui peristiwa yang bakal dihadapi. Dan dia telah membuat keputusan muktamad itu waktu dia berada di kebun Getsemani, waktu dia berdoa, kalau boleh lalukan ini daripadaku. Lalukan cawan ini daripadaku. Itu struggle. Dia tahu betapa hinanya waktu dia berada di kayu salib. Dia tahu betapa malunya waktu berada di kayu salib. Waktu dia berada di kayu salib, dia dapat membayangkan keperitan. Dalam bahasa Inggris, excruciating pain. Yang sangat dalam yang dia akan tanggung. Apa yang akan terjadi kepada dirinya. Dia pernah katakan di dalam Injil Matius itu, kalau boleh, lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. This is the ultimate decision. One of the ultimate decision dia make once and for all. Ini sangat luar biasa saudara. Dia menyerahkan keputusan muktamad itu kepada Bapa. Boleh saja dia katakan, Bapak, kau tidak tahukah sakit bahkan paku itu kalau itu bahasa Sabak bahkan. Kau pikir senang-senang kau pergi disalib di sana. Adakah cara lain kita gantung siapakah? Tapi dia katakan, no. Saya harus berada di posisi itu. Keputusan tetap. Karena itulah tujuannya. Yang kedua, kemenangan salib itu selain daripada keputusan muktamad adalah dia taat kepada kehendak Bapa. Yohanes 12:24 dan 27. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya sudah tiba. Dia tidak mengelakkan atau menghindari kehendak Bapa, melainkan hanya taat kepada rencana keselamatan yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan. Biarlah ia terjadi. Submission, total submission. There's no options, there's no alternative. Tidak ada pilihan lain but to submit. Total submission to the Father. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, fokus kepada tujuan misi. Boleh saja Yesus alihkan. Boleh saja dia bernego dengan Bapanya. Boleh saja mereka mencari opsi yang lain, alternatif yang lain. Tetapi he focus on their purpose of the mission of salvation. Ayat 28. Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Glorify your name. Maka terdengarlah dari surga, aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata,
bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Dalam ayat 28 hingga 30 menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki dan menyetujui kematian di atas kayu salib supaya tujuan misi keselamatan itu digenapi. It is for the purpose of, apa nama itu? Penggenapan, the fulfillment of the prophecy. Ini sudah dinubuatkan awal. Dan Yesus, dan di sini Yohanes yang sangat artistik dalam pemikiran yang sangat tertib, yang sangat teliti dalam penulisannya mengatakan, menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki dan menyetujui kematiannya di atas kayu salib supaya tujuan misi keselamatan itu terjadi. Dia mengetahui keperitan penderitaan yang harus dilalui, prosesnya berapa jam, tergantung di atas kayu salib. Dicemooh, dihina, diludahi, dicambuk dan sebagainya. Fokus until the end. Yang terakhir di sini, yang kita lihat, waktu dia fokus, dia juga mengetahui posisi dirinya di hadapan Allah. Dia menjadikan dirinya sebagai korban yang sempurna, yang sejati, yang tidak ada cacat celana. Dia tidak pernah berdosa, tetapi dia menanggung segala kejahatan dan dosa kita, pelanggaran hidup kita. Yesus menjadi korban yang sempurna. Dia telah mengalahkan penguasa dunia ini dan menarik semua orang datang kepadanya. Bermaksud kematiannya di atas kayu salib merupakan suatu kemenangan atas penguasa dunia ini dan dosa. Dia menjadi korban sempurna yang memulihkan hubungan kita dengan Allah, dan pengorbanannya di atas kayu salib adalah untuk menanggung semua dosa kita. Bukan separuh dosa, tapi semua dosa kita. Olehnya kita memperoleh pengampunan, penebusan, pembebasan, kemerdekaan, dan transformasi hidup menjadi anak-anak Allah. Seorang yang berdosa, waktu kita melihat kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini adalah pengorbanan yang sempurna, yang Anda perlukan, yang saya perlukan, sebab pengorbanannya ini adalah untuk membolehkan kita memperoleh pengampunan, penebusan, pembebasan, kemerdekaan, dan perubahan hidup, transformasi hidup. Tuhan mengubahkan status kita. Saat kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan lagi anak kegelapan. Saudara, kemenangan salib adalah sesuatu yang sangat berarti buat Anda, sangat bermakna untuk saya, dan sangat penting untuk kita. Dengan itu, waktu kita melihat kepada gambar Yesus yang diukirkan itu, terpampang di atas kayu salib, itu bukan karena Dia, tapi itu karena saya dan Anda semua. It is because of you, it is because of me, because of our transgression, because of our iniquities. Itulah sebabnya Yesus berada di situ, mengambil tempat kita. Sebenarnya kitalah yang selayaknya berada di sana, karena kitalah yang melakukan semuanya. Tapi kita, Yesus tahu bahwa kita tidak sanggup, manusia tidak dapat menebus, tidak dapat mengampuni satu dengan yang lain. Tetapi oleh karena Allah menyediakan Dia menjadi korban yang sempurna, hanya melalui Dia. Saya selalu katakan, only in the person of Jesus Christ, the living sacrifice, the perfect sacrifice, yang boleh menyelamatkan kita. Dan di situ kita mempunyai jaminan, di mana kita mendapat pengampunan, penebusan, pembebasan, kemerdekaan, dan perubahan hidup. Are you okay? God is good all the time. God is good. Sebagai penerapan aplikasi pada pagi hari ini. The next one. Kemenangan salib. Dikatakan di dalam ayat itu tadi, ayat yang ketiga, di dalam ayat yang 31 hingga 32. So saya ekstrak apa poin-poin yang dapat saya dapat daripada ayat ini. Yang pertama, kemenangan salib itu breaks the curse, break the powers of darkness. Ya, penguasa dunia. Kemenangan salib
penguasa dunia, setan dikalahkan. Yang kedua, secara universal manusia berdosa diperdamaikan dan diselamatkan. Yang ketiga, terjadi satu transformasi. Yang keempat, kemenangan salib memberi pengharapan. Yang kelima, kemenangan salib menyatakan secara universal betapa pentingnya pengorbanan Kristus untuk keselamatan kita. Saudara yang kekasih, katakan kepada kawan di kiri kanan kita, pengorbanan Yesus itu karena kamu dan saya. Katakan itu. Macam malu-malu kita katakan itu kan. Malu tersipu-sipu. Iyalah, pengorbanan Yesus itu karena saya apa itu. Saudara, pengorbanan Kristus itu adalah untuk keselamatan Anda dan saya. Puji nama Tuhan. Sebagai kesimpulan, melalui salib Kristus, perdamaian terjadi dan seperti dalam perjanjian lama itu, PL itu, perjanjian lama mengandung baik pengampunan, penghapusan dosa maupun penanggalan, yaitu cara bagaimana mengambil hati murka Allah. Allah sangat murka kepada manusia yang berdosa, tetapi dengan adanya salib itu, dengan adanya pengorbanan Yesus itu telah mengambil hati ya murka Allah itu, atau untuk to dilute ya the grudge, kemarahan Allah kepada manusia yang berdosa ini, dan Yesus menjadi satu pengantara bagi kita untuk meleraikan ya, di mana walau bagaimanapun Allah telah mengizinkannya dalam hal dia melampiaskan kemarahannya yang adil dan suci. It is a holy grudge, kemarahannya yang sangat itu dan yang suci atas dosa kita. Dan hasilnya kita lihat bahwa kita dibenarkan oleh darahnya, ya, di mana kita terdapat melihat hasil pengorbanannya di atas kayu salib itu. Kita dibenarkan oleh darahnya dan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Roma 5 ayat 9 hingga 10. Itulah sebabnya tidak mengherankan apabila Paulus menegaskan bahwa dia tidak akan bermegah dalam hal apapun kecuali dalam salib Kristus. Saudara, itu yang dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, kita harus mengerti ya tentang pengorbanan Yesus ini. Bila kita mengerti dan memahaminya, kita tidak akan mau menjalani satu kehidupan yang di luar Kristus. Ada amin? Sebab di luar salib Kristus ini, di luar pengorbanan Yesus ini, kita tetap di dalam keadaan berdosa dan tidak punya pengharapan. Tetapi apabila kita hidup di dalam Kristus dan kita akan menikmati apa yang sudah termaktub di dalam pengorbanannya, dan pengorbanannya ini adalah cukup untuk dimegahkan sebagai manusia yang sederhana seperti kita. We have to be proud apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita semua. Ada amin? We are sinners saved by grace. Haleluya. Ada amin? So akhir sekali, kita akan baca ini. The bottom word. 1, 2, 3. Kuat lagi, semangat. 3 kali ya. 1, 2, 3. Last. Kemenangan salib, kemenangan kita yang percaya kepadanya. Saudara, di dalam Yesus kita dapat mengalahkan musuh. Kita dapat mengalahkan penguasa dunia ini. Di dalam Yesus kita menang atas dosa. Di dalam Yesus kita akan senantiasa menjadi pemenang sejati. Ada amin? Kita adalah pemenang sejati karena Tuhan adalah pemenang.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diperingatkan lagi tentang kemenangan salib. It is you, the perfect sacrifice, had made the ultimate decision. It is you yang telah membuat satu total submissions to the Father. It is you who focus on the missions accomplished. It is you, the perfect sacrifice, yang berkenan kepada Allah. I want to glorify your name. Kami mau memuliakan Tuhan dalam jangka waktu yang Tuhan berikan kepada kami menjalani hidup ini. Bapa, terima kasih karena mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami adalah umat pemuji, umat pemenang. Karena Engkau adalah pemenang sejati. Kami sungguh teruja punya Allah seperti Engkau, yang sangat prihatin kepada kami. Engkau tidak pernah memandang rupa. Engkau tidak pernah menilai kami dengan apapun cara. Tetapi Engkau menerima kami sebagaimana adanya. Saat kami datang berlumuran dosa, waktu kami datang kepada Tuhan dalam keadaan yang hina, waktu kami dengan penuh kerelaan hati datang bersujud kepadamu, memohon pertolongan, memohon pengampunan dosa, disitulah Engkau menerima kami sebagaimana adanya. Luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Engkau menganugerahkan sesuatu yang sangat mulia, yang sangat indah, milikmu satu-satunya. Demi untuk keselamatan kami. Bapa, terima kasih. Beri kami hati yang berusaha untuk menghargai dan menghormati karya terbesarmu untuk saya dan untuk kami semua. Bapa, terima kasih. Kiranya message pada hari ini menyatakan kepada kami, di dalam Yesus ada kemenangan yang pasti. Di dalam Yesus, we live a victorious life. It is because of you. Thank you, Lord. Berkati jemaat Tuhan BMA Perod. Daripada anak yang kecil sampai kepada warga emas. Mereka adalah orang yang sangat istimewa. Hari ini mereka mendengar sabda firman Tuhan. Berkati hidup mereka secara holistik. Walaupun dunia kami menghadapi inflasi, tapi kami punya Allah yang merupakan sumber segala sesuatu yang kami perlukan. Gembala yang baik, yang tidak pernah kekurangan apapun. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin.